warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bioteknologi Tapeketan 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Lia Alianur Aini, absen 25. Nama saya Sila Gaisani, absen 7. Nama saya Cecilia Rustefani Pasaribu, absen 9. Nama saya Dini Rahma, absen 14. Nama saya Tiara Maharani, absen 3. Bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Ya, jadi bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh artinya makhluk hidup secara langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua jenis nih. Ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Lalu apa aja sih bedanya? Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara, prinsip, dan teknologi tertentu. Berikutnya ada karakteristik bioteknologi konvensional ya, bisa dibaca di bawah ini. Dan contoh bioteknologi konvensional. Nah, yang kedua ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Di bawah ini ada karakteristik bioteknologi modern serta contohnya ya. Contoh bioteknologi konvensional ini adalah tape ketan. Tape ketan merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tape ini dibuat dengan cara difermentasikan selama 3 hari 2 malam dengan bantuan bakteri yang ada di bawah ini. Terdapat faktor-faktor proses fermentasi tape ketan. Setelah melakukan penelitian selama 2-3 hari tentang pembuatan tape ketan, dapat membahas bagaimana tape ketan dibuat, memaparkan faktor-faktor yang terlibat dalam pembuatan ataupun dalam proses fermentasi tape. Pertumbuhan mikroorganisme selama proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah konsentrasi garam. Garam ini fungsinya apa sih? Garam ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan jenis-jenis mikroorganisme pembusuk yang tidak diinginkan selama proses fermentasi berlangsung. Prinsip kerja garam dalam proses fermentasi adalah mengatur mikroorganisme yang diinginkan untuk tumbuh adalah jenis-jenis penghasil asam. Selain mengatur garam juga berfungsi untuk menarik keluar cairan sel jaringan yang mengandung sakarida-sakarida, di mana sakarida tersebut merupakan nutrien untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kadar garam selama fermentasi akan berubah karena cairan dalam sel-sel jaringan tertarik keluar sel. Karena itu, secara periodik harus diadakan penyesuaian kadar garam. Faktor yang kedua adalah suhu. Suhu selama proses fermentasi sangat menentukan jenis mikroorganisme dominan yang akan tumbuh. Umumnya diperlukan suhu 30 derajat Celcius untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bila suhu kurang dari 30 derajat Celcius, pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam akan lambat sehingga dapat menjadi pertumbuhan produk. Yang ketiga adalah oksigen. Ketersediaan oksigen harus diatur selama proses fermentasi. Hal ini berhubungan dengan sifat mikroorganisme yang digunakan. Contoh, khamir dalam pembuatan anggur dan roti biasanya membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Sedangkan untuk bakteri-bakteri penghasil asam tidak membutuhkan oksigen selama proses fermentasi berlangsung. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah ragi,
beras ketan, dan pewarna makanan. Alat yang kita gunakan adalah mangkuk besar, saringan, ulekan, dan juga panci. Pertama, kami cuci beras ketan terlebih dahulu. Beras yang sudah dicuci lalu diberi pewarna. Diaduk sampai merata lalu ditunggu selama 2 jam. Tumbuk ragi sampai halus. Beras yang sudah ditunggu selama 2 jam lalu dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, beras itu diangkat dan diberi ragi. Beras ketan yang sudah diberi ragi maka ditunggu selama 3 hari dan 2 malam. Tape ketan sudah jadi. Setelah melakukan praktikum, ternyata dapat disimpulkan bahwa fermentasi yang terjadi pada tape ketan itu terjadi selama 3 hari 2 malam. Selain itu juga, dalam proses pembuatan tape ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah proses fermentasi pada ketan yang tertutup lebih cepat dibandingkan dengan ketan yang terbuka. Lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.